saya atas nama Adil Zega dengan NIM 2523040001, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Sipil. Saat ini saya mengulas kembali materi pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam materi ini ada beberapa sumber-sumber Pancasila, yaitu pertama, Pancasila sebagai sumber historis. Pancasila bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. Nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti ketuhanan, yang dimana kepercayaan kita terhadap Tuhan dalam berbagai bentuk agama atau kepercayaan lokal. Terus kemanusiaan, sikap gotong royong, membangun harmonis, membangun kerjasama, gotong royong bersama, menjaga keharmonisan di dalam masyarakat ataupun musyawarah kemasyarakatan. Terus musyawarah, tradisi rembung desa, musyawarat adat, yang dimana musyawarah ini sangatlah penting karena segala sesuatu yang dapat dirancang dalam sebuah negara tersebut harus ada yang namanya musyawarah. Karena kalau tidak ada yang namanya musyawarah, mungkin saja segala sesuatu yang dirancang, yang dibentuk, bahkan sekalipun yang mau akan dijalankan tanpa adanya musyawarah, maka semuanya akan sia-sia. Terus keadilan sosial, yang dimana keadilan sosial ini adalah pembagian hasil bersama dan kepedulian sosial. Ya, wajib kita tahu bahwa keadilan sosial harus ditegakkan di negara ini. Karena tanpa keadilan juga, maka segala sesuatu yang ada di negara ini sewenang-wenangnya untuk melakukan segala sesuatu. Seterusnya, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Pancasila bersumber realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilainya Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Suku, agama, budaya, menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan harmoni daripada konflik. Contohnya penerapan sosiologis. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk untuk hidup rukun. Sila keempat, yaitu kerakyatan, sesuai dengan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kelima, keadilan sosial, mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Terus makna sosiologis, Pancasila lahir dari nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Ketiga, yaitu Pancasila sebagai sumber politis. Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan, ketenagaan, dan sistem politik Indonesia, yang dimana Pancasila menjadi dasar pembentukan Undang-Undang tahun 1945, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kehidupan politik, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal, murni, atau otoriter. Kekuasaan negara dijalankan berdasarkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Adapun manfaat politis ini adapun makna politis yang dimana Pancasila mengarahkan praktik politik agar tidak menyimpang dari nilai moral dan kepribadian bangsa. B. Yang dimana argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang dimana pengertian umum, dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya hambatan. Seterusnya, tantangan Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi argumen tentang dinamika tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan, sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara tidak bersifat statis atau kaku.
tetapi fleksibel dan kontekstual. Nilai-nilai yang dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi ekonomi dan HAM, hak asasi manusia, tetap menjadi pedoman moral, politik, dan hukum meskipun bentuk penerapannya yang bisa berbeda-beda dari masa ke masa. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, globalisasi, dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme, radikalisme, dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Krisis moral, korupsi yang bermoral, keadilan sosial, kemajuan teknologi informasi yang memunculkan disinformasi, alat perpecahan. Tujuan pembatasan dalam mata kuliah Pancasila dapat memahami Pancasila sebagai ideologi dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis, mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dengan perspektif nilai-nilai Pancasila, memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yang dimana dimensi realita dimension makna umum. Dimensi realita menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realita hidup bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak atau turunan Indonesia asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Seterusnya yaitu contoh konkret. Tradisi musyawarah mupat di desa mencerminkan sila keempat. Kebiasaan gotong royong dan tolong menolong mencerminkan sila kelima. Toleransi atau umat beragam menggambarkan sila ke-1 dan ke-2. Dimensi idealisme, ecclesiastion, makna umum. Dimensi idealisme menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi arah dan patokan proklaman normatif bagi penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah dasar negara dari ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan, konstitusi Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika adalah kumpulan nilai-nilai, prinsip, dan moral yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Nilai etika pada setiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Etika toleransi, hormat beragam, spiritual. Contoh, perilaku menghormati agama orang lain tanpa membedakan ras, agama, budaya, antar golongan. Seterusnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asasi manusia keempat yaitu perilaku menolong orang yang kesulitan, menghargai pendapat orang lain. Toleransi terhadap satu dengan yang lain. Seterusnya itu persatuan Indonesia. Etika, solidaritas, kebersamaan, nasionalisme, yang dimana contohnya di sini mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Etika musyawarah, demokrasi, bijaksana, contoh perilaku, mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etikanya adalah keadilan sosial, kepedulian, pemerataan, contohnya perilaku membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Alasan Pancasila disebut sistem etika yang dimana bersifat terpadu dan konsisten. Kelima sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung, bukan berdiri sendiri. Mengandung prinsip moral universal, nilai Pancasila bersifat universal relevan untuk semua kalangan dan situasi sosial. Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu dapat menerapkan nilai Pancasila dalam perilaku sehari, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di luar masyarakat.
mendorong tidak bertanggung jawab Pancasila, menekankan tanggung jawab sosial sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Menjadi sumber inspirasi karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pendidikan karakter, menumbuhkan jujur, disiplin, toleransi, dan paduan sosial. Jadi itu saja tentang penjelasan daripada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi yang dimana kita bisa mengambil kesimpulannya, yaitu pertama dimensi realita. Fokus utamanya Pancasila bersumber kehidupan nyata bangsa. Seterusnya ciri khususnya akar budaya sosial dan historis bangsa. Fungsinya memberikan legitimasi sosial. Idealisme, fokus utamanya adalah Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur. Ciri khusus bersifat normatif universal. Fungsinya memberikan arahan perjuangan bagi kebangsaan Indonesia. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Yang fokus utamanya itu adalah Pancasila terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Ciri khususnya dapat dikembangkan sesuai zaman. Fungsinya menjaga ideologi secara relevan. Seputar cerita tentang Tamalaka. Tamalaka diangkat menjadi pahlawan negara Indonesia berdasarkan jasa-jasa yang besar dalam perjuangan kemerdekaan, terutama perannya sebagai kesatuan awal Republik Indonesia dan perjuangannya yang konsisten memantang kolonialisme. Semangatnya kisah hidupnya yang dianggap memburuk di hadapan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh situasi politik yang kompleks dan konflik ideologi landasan pada masyarakat. Adapun alasan Tamalaka diangkat menjadi seorang pahlawan bangsa Indonesia adalah yang dimana perjuangan Tamalaka ini terhadap masyarakat, perjuangan non-kompromi terhadap masyarakat Indonesia. Terus penggerakan massa. Selain itu pemikiran dan kontribusi. Karena Tamalaka ini adalah salah satu seorang yang mampu memperjuangkan bangsa Indonesia pada zaman dahulunya, yang dimana dia tidak kompromi dengan hal-hal yang membuat dia jatuh, bahkan dia tetap teguh dan berdiri tegak untuk mendirikan bangsa Indonesia ini.